Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tetap semangat. Kemarin Anda sudah tahu pasti bahwa di kota New York, markas besar UEFA, berlangsung undian untuk babak gugur, babak 16 besar, perdelapan final di Liga Champions. Ya. Namun ada cerita menarik yang Anda sudah tahu pasti. Ini dikatakan sebuah dagelan lah, ada sebuah lelucon, karena pertama kali terjadi, undian itu harus diulang kembali. Sampai yang kedua, pertama terjadi di pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, ya, siang di Swiss, dan kedua ditunda ke jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, sekitar jam 15.00 waktu setempat. Ya. Kenapa ini harus terjadi? Ceritanya memang saat Benfica dan Madrid keluar, ya, nama mereka, yang kedua sekjen dari UEFA, ya, Giorgio Marchetti, itu mengambil bola dan keluar nama Villarreal, wakil Spanyol. Mempersilahkanlah kepada tamu kehormatan, mantan pemain Arsenal yang pernah 5 musim dengan Arsenal di tahun 2008 sampai 2013, Andre Arzavin. Dia sudah mencetak 23 gol saat itu dalam 105 pertandingan bersama dengan The Gunners. Ini pria yang saat ini berusia 40 tahun, salah satu legenda di Rusia, lahir di kota Saint Petersburg. Nah, dia berasal dari klub Zenit. Kota Saint Petersburg ini didaulat oleh UEFA untuk menjadi tuan rumah penyelenggara babak final Liga Champions musim 2021-2022 yang finalnya akan dimainkan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di Stadion Kertovsky, juga milik klub Zenit Saint Petersburg. Nah, saat Arshavin membuka bola yang ada di pot itu, keluarlah nama Manchester United. Tidak mungkin kan Manchester dan Villarreal ini berada dalam satu grup di fase grup F. MU sebagai juara grup dan Villarreal runner up. Masalahnya juga berlangsung Arshavin ini tidak menaruh bola dalam pot untuk dikocok terus, diputar, tapi dia taruh di samping pot dan di atas meja. Disinilah ketika kocokan itu berlangsung sampai dengan partai ke-7, masuk di partai ke-8, hanya tersisa satu bola. Nama Paris Saint-Germain satu-satunya yang tersisa. Lawannya pasti tinggal satu lagi yang ditaruh di meja, diangkat oleh Arshavin. Itu adalah MU. Diumumkanlah pertemuan antara MU dan antara PSG dan MU. Ini dituding sebagai sebuah permainan. Ya, setelah melihat sebuah lelucon yang terjadi, ya, setelah diumumkan UEFA, ini dianggap settingan. Ya. Karena kedua tim ini kan punya nilai jual yang tinggi, PSG dan MU. Karena di dalamnya ada dua sosok nama besar, Lionel Messi di PSG dan juga CR7 di MU. Ini yang rame diperbincangkan. Sehingga UEFA harus menunda kembali, mengulangi kembali undian babak 16 besar itu. Alasannya adalah kesalahan teknis di sebuah software yang dilakukan oleh para perangkatnya. Jadi mereka mohon maaf, ya. Saya berpikir positif aja, bisa aja sih. Ini permohonan maaf yang harus diterima, ya. Walaupun banyak yang menuding ini ada permainan settingan, tapi kan UEFA sudah mengatakan bahwa ini diulang setelah mendapat kritikan dari banyak kalangan yang mempertanyakan soal hasil PSG dan MU, di mana MU tidak diputar, dikocok. Oke, sampai di sini ada pengulangan. Kemudian PSG ini berharap bahwa mereka bisa ketemu dengan tim lain lah, mungkin Ajax, ya, atau tim yang seperti Bayern Munchen. Ya, mungkin ini akan lebih seru untuk jadi pengulangan seperti pada musim lalu ketika mereka menyingkirkan Bayern Munchen. Tapi ketika mereka keluar dari buaya, ada MU di sana, muncullah singa. Singa itu adalah Los Blancos, Real Madrid. Ini juga berat. Walaupun kita akan menyaksikan kembalinya Messi untuk bertanding di Spanyol, karena ada perseteruan sebelumnya ketika dia di Barca dan CR7 ada di Real Madrid, kan hampir dalam satu dekade mereka bertarung terus dalam El Clasico di La Liga, dan sekarang mereka harus bertarung dengan Madrid, di mana Madrid juga punya pemain asal Prancis, Karim Benzema, yang sedang bagus-bagusnya, memimpin daftar top skor dan daftar assist terbanyak di La Liga sampai saat ini, 13 gol dan 7 assist. Ini menarik. Ada Sergio Ramos, mantan kapten dari Madrid,
yang akan kembali berhadapan dengan mantan klubnya. Saat ini dia ada di Paris Saint-Germain. Jadi ini duel yang enak juga ditunggu setelah mereka terhindar dari MU ya. Ini entah sial apa tentunya bagi pasukan Pochettino, mereka keluar dari MU datang Real Madrid. Dalam head to head juga Madrid unggul 3-1 ya dalam 5 pertemuan mereka. Ya. Karena pertandingan terakhir kekalahan terakhir Madrid itu terjadi pada 2019-2020. Ya, di fase grup mereka kalah 3-0 di Parc des Princes dan hanya bermain 2-2 ya dengan PSG. Tapi sebelumnya itu di 2015, 2016, 2017, 2018 Madrid menang ya. Ada 3 kali kemenangan dan ada hasil imbang juga. Jadi ada 2 kali imbang lah. Jadi kalau melihat dari sini memang Madrid masih di atas kertas dan saya pikir secara presentasi juga Madrid bisa menang walaupun PSG sedang memimpin di Ligue 1, tapi Madrid juga sedang bagus-bagusnya di La Liga ya. Dia memimpin klasemen dengan baik, terus bisa menang kemarin lawan Atletico, mereka menang 2-0. Jadi 5-5-4-5 lah buat Madrid. Sebuah hal yang menarik juga bahwa Liverpool yang tadinya lebih enak mungkin ketemu Salzburg, akhirnya harus berhadapan dengan Inter Milan. Ini juga agak berat ya. Walaupun secara hitung-hitungan masih Liverpool 5-5-4-5 lah. Namun harus berhati-hati dengan Inter yang bukan tidak mungkin bisa menjegal Liverpool. Hanya saja memang Liverpool juga lagi bagus. 6 kali bermain di fase grup B, mereka tidak terkalahkan. Kemudian di IPL juga sedang oke penampilan dari pasukan Jurgen Klopp ini. Tapi lagi-lagi harus tetap waspada. Karena Inter sekarang lagi mengkudeta AC Milan, memimpin klasemen di Serie A. Sebagai juara bertahan, Scudetto pada musim lalu, mereka bisa menyulitkan The Reds Liverpool ketika datang ke Meazza untuk bertarung. Karena pertama kali aturan yang ada di UEFA, tim-tim yang juara grup harus bertandang dulu ke tim-tim yang menjadi runner up. Itu aturannya sebelum mereka menerima dalam pertandingan berikut di kandang mereka setelah bertandang ke tim-tim runner up. Jadi Liverpool harus hati-hati. Paling tidak harus imbang atau bisa mengalahkan 1-0 udah cukup, atau 2-1 untuk mereka bisa mengamankan di Anfield. Satu lagi yang menarik bahwa klub Inggris juara bertahan The Blues, Chelsea. Di undian pertama ketemu dengan Lille, pemuncak di grup G. Saya pikir di pertandingan kedua mereka akan terhindar juga dari Lille ya, akan berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah partai Chelsea melawan Lille. Di undian lagi di kedua, mereka ketemu dengan Lille. Ini ada menguntungkan bagi pasukan Thomas Tuchel, karena dalam 2 pertandingan di 2019-2020 fase grup, mereka menang 2 kali dari Lille, home and away dengan 2-1. Jadi ini modal kuat ya, buat tim asuhan Tuchel ini. Di saat mereka kembali berhadapan dengan Lille, untuk bisa membuka pintu mereka lolos ke babak perempat final. Nah, bagaimana dengan United? United ketemu dengan ATM. Ini juga agak kuat ATM ya. Ada Suarez, ada Antoine Griezmann, harus hati-hati ketika mereka bertanding di Wanda Metropolitano, tidak boleh kalah. Ya. Kemudian bagaimana mereka harus bisa mendapatkan gol di sana agar mereka lebih aman tentunya ketika menang. Ya, skor tipis pun, ya, karena ATM ini dalam 2 pertandingan melawan Liverpool selesai dihajar oleh Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Jadi ini juga motivasi bagi MU untuk melakukan hal yang sama di saat mereka akan menghadapi ATM. Munchen yang justru tenang-tenang lawan Salzburg ini oke-oke lah ya. Tadinya mereka melawan ATM, tapi sekarang dengan Salzburg mereka pasti lolos. City juga oke. Sporting aman, mereka bisa atasi. Ajax ketemu dengan Benfica, masih saya pikir Ajax yang akan lolos. Juve ketemu Villarreal, masih Juve yang akan lolos. Ya agak ramai memang hanya Paris Saint-Germain dan Madrid, di samping Inter bersama dengan Liverpool. Juga partai yang melibatkan MU ya, MU melawan ATM. Ini yang sulit untuk kita prediksi ya. Partai pertama di leg pertama mereka akan berlangsung pada tanggal 15 dan 23 Februari 2022 dan leg kedua akan bermain pada tanggal 8 dan 15 Maret 2022 yang harus dimainkan oleh tim-tim yang lolos ke babak 16 besar. Jadi kita akan tunggu siapa yang nantinya akan melaju sampai ke babak perempat final paling tidak. Tidak dulu berpikir ke semifinal atau ke final, perempat final dulu. Tapi saya sudah mengatakan tadi tim-tim yang diunggulkan untuk bisa punya peluang lolos ya. Kecuali ada partai yang PSG lawan Madrid, kemudian Inter Liverpool yang rame, dan ATM Man U
Namun kalau dari dua ini terakhir saya mengunggulkan MU masih bisa lolos bersama dengan Liverpool. Jadi ini wakil-wakil Inggris masih akan terbuka lolos sampai di perempat final karena Chelsea sebagai juara bertahan punya peluang besar mengatasi Lille, apalagi dengan City ketemu dengan Sporting. Jadi paling tidak 4 ini bisa melaju sampai di babak perempat final. Kita akan tunggu itu, ya. Apa yang akan terjadi nantinya di babak 16 besar. Sampai di sini perjumpaan kita. Oh ya, saya lupa tadi. Selain saya pakai baju Paris Saint-Germain, ini kenapa saya pakai Shell United? Bukan United, maksudnya Bayern Munchen bersama dengan Inter Milan. Karena saya berpikir tadinya kedua ini akan bertemu di babak perdelapan final. Ya, ternyata tidak, karena saya punya kenangan manis bersama dengan dua tim ini ketika menyaksikan mereka bertarung di Santiago Bernabeu di final 25 Mei 2010, di mana Inter Milan mengalahkan Bayern Munchen. Inter ditangani oleh Jose Mourinho saat itu. Dan Munchen dengan Louis van Gaal. Kalah 2-0 lewat gol Diego Milito, striker mereka asal Argentina. Dan saya sangat sedih. Kalau mereka bisa ketemu kembali ini enak, karena ini syal kenang-kenangan yang didapatkan di sana, di Santiago Bernabeu ketika kedua tim ini berlangsung. Mudah-mudahan mereka juga akan ketemu nanti di babak selanjutnya. Tapi Inter ada Liverpool yang mencegat mereka. Kalau Munchen saya pikir sudah aman. Kita akan tunggu nantinya. Oke, ini hanya intermezzo sedikit dan sampai ketemu kembali. Ciao.